Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel ini. Pada video kali ini setnya sedikit berbeda. Kita menggunakan set indoor yang sebelumnya kita lebih sering di luar dengan meja dan background sawah gitu ya. Tapi dengan adanya set yang berbeda ini, kita masih tetap membahas tentang pertanian. Karena mungkin di video sebelumnya hanya secuplik saja kita bahas tentang bagaimana petani di Indonesia seakan-akan disengaja untuk dimiskinkan. Nah, video kali ini sedikit tentang pertanian lagi. Kenapa? Karena beberapa saat yang lalu, saat saya sedang scrolling di Instagram saya membaca berita yang sedikit agak tidak enak juga ya, dan mungkin nyambung dengan video sebelumnya, yaitu angka petani di Indonesia yang semakin menurun, gitu ya. Nah, ya jelas pasti akan semakin menurun karena generasi muda akan jauh melirik posisi-posisi yang lebih menguntungkan, mungkin bekerja di startup gitu ya, atau bekerja di lembaga pemerintahan. Dan bagi orang tua pun yang dulunya adalah petani pasti sudah mulai kecewa gitu ya, karena kok nggak bisa naik kelas, mungkin lahannya sudah mulai dijual, lalu mungkin sudah berlari ke menjadi buruh pabrik atau ke pekerjaan yang lain yang mungkin menurut mereka itu jauh lebih layak. Nah, jelas seperti itu. Tapi lucunya setelah saya membaca berita tentang seperti itu, yang mana angka petani di Indonesia semakin menurun, saya melihat berita di mana Indonesia mengajak Cina untuk mengolah 1 juta hektar tanah di Kalimantan. Nah, kita sekarang tahu bahwa lagi gembor-gembornya atau lagi semangat-semangatnya Indonesia membangun IKN gitu ya. Tapi yang menjadi masalah adalah, wah, kok lahan Indonesia malah digarap atau dikelola oleh pihak asing. Oke, kita mungkin menangkap sisi positifnya bahwa mungkin Indonesia ingin mendapatkan transfer ilmu pengolahan pertanian di Indonesia gitu ya. Jadi ada transfer ilmu di dalamnya ketika Cina mengelola lahan tersebut. Nah, tapi apakah Indonesia itu kurang dengan ilmu pengetahuan tentang pertanian? Kita pernah swasembada beras loh, gitu ya. Oh, ngapain kok kita bahas beras terus? Pertanian kan nggak beras aja gitu kan sebenarnya. Ya, itu masalahnya adalah karena memang warga Indonesia rata-rata konsumsinya adalah beras. Dan ingat, Indonesia di tahun 2023 sudah mengimpor sekitar 3 juta ton beras. Nah, dan mungkin nantinya akan selalu bertambah gitu ya. Memang angka terbesar di 2023 mungkin ada karena kendala El Nino dan sebagainya. Tapi tren di tiap tahun itu selalu impor dan meningkat gitu ya. Apalagi masyarakat Indonesia yang umumnya konsumsinya adalah beras, jumlahnya semakin bertambah gitu ya. Yang dulunya di 2020, 2021 gitu angkanya 270 juta jiwa, yang sekarang sudah mencapai mungkin sekitar 290 juta jiwa dan akan terus bertambah. Apalagi nanti di 2045 katanya Indonesia ada bonus demografi di mana Indonesia emas 2045. Banyak anak mudanya. Nah, padahal kalau kita lihat sendiri anak muda ini trennya bukan lari ke pertanian sebenarnya, tapi lebih banyak ke industri-industri atau ke startup yang jauh lebih menjanjikan penghasilannya gitu ya. Sedangkan generasi tua banyak yang akan meninggal, banyak yang ya sudah mulai tidak bisa bertani lagi, maka Indonesia bisa jadi akan terancam krisis pangan, terutama pada pangan pokoknya ya, beras gitu. Nah, konten ini sebenarnya bukan untuk kita kita menyalahkan pemerintah dan sebagainya. Nah, inti dari channel ini sebenarnya adalah bagaimana kita mendapatkan inspirasi, peluang, dan kita menggali gitu ya, peluang apa yang bisa kita dapatkan dari hal-hal yang sedang terjadi. Ingat, bisnis berdasarkan dari permasalahan gitu ya. Jadi misalkan ada masalah ini, teman-teman menyelesaikan itu, maka itu bisa menjadi sebuah bisnis gitu ya. Nah, kembali ke permasalahan di mana pemerintah meminta Cina untuk mengelola lahan 1 juta hektar. Nah, apakah Indonesia tidak terlalu maju dengan pertaniannya? Oh, maju gitu ya. Dibilang teknologi,
hidroponik ada, aeroponik ada gitu ya. Apalagi dengan sistem penanaman yang jauh lebih cepat ada. Di Semarang itu pernah diuji cobakan bibit yang sudah dirancang agar proses tanamnya itu jauh lebih cepat. Nah, kalau misalkan orang menanam padi itu 3-4 bulan, yang mana akhirnya setiap tahun itu hanya dalam satu lahan ya, itu panennya 3 kali gitu ya maksimalnya gitu. Tapi dengan adanya dipendekkan jumlah umur panennya, ada salah satu varietas, salah satunya M70D yang sudah dicoba di Semarang, itu cukup 2 bulan atau 2-3 bulan dapat panen. Jadi setelah minimal 4 kali dalam setahun itu bisa panen beras dengan varietas itu. Nah, itu sudah diuji cobakan. Nah, apakah Indonesia ini masih kurang dengan teknologinya? Bahkan membuat varietas baru pun bisa gitu kan, M70D tadi. Nah, permasalahan ini bisa menjadi peluang bagi teman-teman ketika nanti teman-teman ingin terjun ke dunia pertanian, di mana bukan masalah nanti bersaing dengan Cina dan sebagainya, tapi teman-teman bisa melihat bahwa Indonesia itu masih memiliki jurusan atau kampus-kampus yang masih kental dengan teknologi pertaniannya, misalkan IPB gitu ya. Dan kemarin terakhir saya diajak kerjasama untuk membangun aeroponik jahe seperti itu. Nah, kampus-kampus ini bisa teman-teman gandeng karena mereka pusat penelitiannya atau pusat penelitian ya, karena ada jurnal yang diterbitkan oleh mahasiswanya. Nah, di situ kita bisa berkolaborasi, di mana daripada itu hanya menjadi sebuah karya tulis ilmiah yang dimana memang ilmiah tapi tidak dipraktekkan, kan sayang gitu ya. Nah, kembali ke masalah Cina tadi, sebenarnya mungkin ada salah satu solusi yang lain yang harapan saya ini bisa diterapkan ya, daripada memberikan lahan ke Cina gitu ya. Jadi mungkin ini masukan untuk Kementerian Pertanian atau Dinas Pertanian terkait. Kita contohlah zaman Soeharto dulu gitu ya, dimana untuk mencapai swasembada pangan pada waktu itu yang ditargetkan oleh Soeharto adalah lebih ke pertanian beras dan sawit gitu ya. Nah, beliau punya kebijakan untuk mentransmigrasikan orang-orang ke daerah-daerah yang ingin dibangun pertaniannya dan perkebunannya. Itu bisa kita contoh, mungkin misalkan Jakarta gitu ya, banyak pengangguran dan sebagainya, Surabaya dan sebagainya. Nah, banyak yang tinggal di daerah kumuh, pindahkan saja mereka untuk ke daerah-daerah yang ingin dibangun. Tentunya bagi mereka yang mau gitu ya. Nah, manfaat yang mereka dapatkan di era Soeharto itu, mereka dipindahkan memang untuk mengembangkan lahan sekitar 1 kakak atau satu orang itu untuk mengolah 2 hektar tanah gitu ya. Nah, dan permodalannya itu dari pemerintah yang nantinya dibayarkan berdasarkan hasil panen mereka. Itu pun bukan keseluruhan hasil panen, tapi 30% dari hasil panen. Jadi ketika panennya bagus, diambil 30% untuk bayar pinjaman awal operasional untuk pertaniannya tadi. Ketika memang untung besar, istilahnya panennya bagus gitu ya, maka cicilannya pun akan mengikuti. Pokoknya melunasi aja gitu. Jadi misalkan kalau selalu bagus ya cicilannya nggak sampai berapa tahun gitu ya, nggak sampai 10 tahun. Nah, nyatanya ketika itu dipraktekkan dan salah satu berita itu yang mewawancarai mereka sudah melunasi hutangnya itu 6 tahun saja gitu ya, 6 tahun. Dan 2 hektar tanahnya itu diberikan kepada mereka sehingga mereka bisa mengelolanya jauh lebih maksimal berdasarkan mereka saja gitu ya. Nah, Indonesia dapat gitu ya, istilahnya pertanian dan perkebunannya meningkat gitu. Nah, mereka juga dapat lahan untuk mata pencaharian mereka. Nah, sebenarnya langkah ini itu juga sudah pernah dicoba di Jawa Barat kalau nggak salah ya. Zamannya Pak Ridwan Kamil dengan banknya mungkin BJB atau Bank Jawa Barat pokoknya gitu kayaknya ya. Itu program petani milenial di mana mereka ditantang siapa yang menjadi petani anak-anak muda ini, dan nanti ada permodalan juga dari mungkin pemerintah gitu ya melalui bank yang terkait. Nah, mereka akan didanai
Nah, ini program yang bagus gitu, daripada lahan kita diolah oleh Cina gitu ya, sedangkan masyarakat kita sebenarnya juga masih banyak yang membutuhkan pekerjaan. Bawa saja ke sana. Saya pun kalau diajak ke sana oke-oke aja. Ini tantangan juga mungkin kali ya. Kalau saya diajak ke sana oke gitu kan, gak usah dikasih lahan lah gitu ya. Tapi kalau gak usah dikasih lahan gimana juga ya. Ya pokoknya untuk mengembangkan pertanian gak masalah gitu kan. Banyak anak-anak muda yang mau mengembangkan pertanian karena mereka dasarnya banyak juga yang berpikir untuk memajukan Indonesia. Banyak petani heroes yang ada di sini. Bahkan banyak yang juga mengumpulkan sampah seperti Pandawara Group gitu ya. Mengumpulkan sampah untuk membersihkan Indonesia. Bayangkan seperti itu. Nah, ini mungkin masukan juga untuk pemerintah dan mungkin menjadi ide bagi teman-teman yang mungkin sekarang sedang membangun bisnis di bidang pangan atau apa yang ingin berkolaborasi. Situasi kita di Indonesia saat ini dan kedepannya mungkin akan menghadapi krisis pangan yang sangat mendalam, atau apa ya, yang sangat ditakuti lah, karena warga Indonesia rata-rata memang mengkonsumsi beras gitu ya, sedangkan kita banyak kendala cuaca karena perubahan iklim ya, global ya pengaruh iklim global gitu ya. Nah, salah satu penyebabnya itu juga, kedua ya lahan semakin pertanian semakin rusak gitu, lalu jumlah penduduk Indonesia semakin bertambah dan sebagainya. Nah, ini ada peluang-peluang dan ada permasalahan-permasalahan di mana setiap permasalahan itu ketika kita selesaikan itu menjadi sebuah bisnis yang pasti akan dicari oleh customer gitu. Itu aja video kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya, dan apabila teman-teman ingin berdiskusi bisa diskusi di kolom komentar. Yang punya pendapat juga boleh, siapa tahu tiba-tiba teman-teman komen-komen, ada teman yang tiba-tiba menimpali komen teman-teman dan ngajak teman-teman untuk kolaborasi, kan syami gitu ya. Sampai jumpa di video-video yang lain.